Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur. Tidak terasa kita sudah di bulan April ya. Hari terus berganti, minggu bahkan bulan. Tema kita adalah ya sebagaimana puji-pujian tentang kasih Allah, bahwa sungguh Tuhan mengasihi kita. Kasihilah aku orang berdosa ini. Ini ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana sikap hidup kita ya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 18 ayat 13. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 18 ayat 13, bisa kelihatan ya. 1, 2, 3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya, datang ke bait Allah, waktu datang berdoa, menyembah Tuhan, tetapi dia tidak berani dekat-dekat. Ya, kira-kira seperti kalau gereja, ya dia ada di belakang. Ya, tapi jangan nanti kalau begitu minggu depan kami di belakang aja semua, Pak ya, seperti pemungut cukai. Bukan ya, bukan seperti itu maksudnya. Jadi harus berani juga ke depan. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana dia menyadari dirinya yang berdosa, datang kepada Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Ini berbicara sikap hati, ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Jadi waktu berdoa tidak berani, seperti menantang Tuhan, seperti berkata, "Tuhan, ini aku datang ke bait-Mu yang kudus." Tidak berani melihat ke atas. Dia menundukkan kepala, ya, memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam perumpamaan itu, latar belakangnya adalah ya ada dua orang yang datang ke bait Allah, dan saya bisa sebut menjadi dua kelompok. Dua kelompok yang datang ke bait Allah untuk beribadah. Satu kelompok Farisi yang diwakili oleh satu orang Farisi itu. Dan yang kedua adalah kelompok pemungut cukai. Jadi ada dua orang yang datang ke bait Allah, yang melambangkan atau mewakili dua golongan ya, dua model, dua tipe orang yang datang ke bait Allah. Ya, kira-kira kita sebagai jemaat datang ke gereja ada dua model, kira-kira begitu. Ya. Ini dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan. Di ayat 9 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan ini yang Yesus sampaikan untuk menegur ya orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Jadi perumpamaan ini mau menegur orang-orang yang sombong itu, ya, yang sok rohani itu, yang merasa diri sudah benar. Nah, rupanya ada orang-orang yang menganggap dirinya benar atau lebih benar dari orang lain. Nah, model ini ada, tipe ini ada. Tapi kita di dalam ruangan ini kayaknya nggak ada ya, nggak ada menganggap, "Hai, saya lebih benar dari dia. Oh, saya lebih kudus daripada dia." Ya, tapi ya karakter itu bisa muncul dalam setiap pribadi, ya, karena kita pribadi yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, perumpamannya demikian, ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Tujuan bagus, berdoa, untuk beribadah. Bapak Ibu datang ke bait Allah, ke gereja sekarang untuk beribadah kan? Amin. Amin. Oh, kalau dulu ada anak muda ya, anak muda zaman kami datang ke gereja
bukan untuk beribadah, karena mau lihat si dia juga akan ke gereja, atau si dia nanti melayani, jadi saya mau lihat dia. Jadi, atau ada orang-orang tertentu datang ke gereja karena mau melihat atau mendengar siapa pendeta yang khotbah. Nah, dulu di gereja kami, dulu ya, kalau yang berkhotbah biasa-biasa saja sepi gerejanya. Kan 1 minggu sebelum sudah ada jadwal. Aduh, bapak itu yang khotbah, udah nggak usah ke gereja. Berarti dia melihat si pengkhotbah, bukan melihat Tuhan. Nah, itu bahaya. Itu tidak boleh. Tetapi kita harus datang untuk berdoa. Nah, 2 orang ini pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Mari kita melihat ya, kelompok pertama ini, kebenaran ini kita disingkapkan oleh firman Allah. Ada orang Farisi yang mewakili kelompok Farisi. Siapa mereka? Nah, mereka orang-orang yang tahu kitab suci. Mereka senang belajar Alkitab. Ya, mereka membaca dan merenungkannya. Ya, terus ini orang-orang Farisi itu orang-orang yang ya ahli-ahli Taurat, itu golongan Farisi. Jadi mereka mau berjuang terus untuk melakukan ya agamawi mereka, berjuang terus ya. Nah, karena mereka mempelajari kitab suci, akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang sok suci. Ini bahaya. Saudara, ketika belajar kitab suci jangan menjadi sok suci. Tapi kecenderungan orang-orang yang belajar firman Allah, belajar kitab suci, dia bisa muncul menjadi pribadi yang sok suci. Dia menganggap dirinya lebih suci daripada yang lain. Itu persoalannya. Ya, menganggap diri lebih benar dari yang lain. Ini disebut juga dengan sombong rohani. Wah, ini kelihatan lebih hebat, bicara, wah, melayani, berdoa. Kalau bukan saya yang mendoakan dia, dia tidak akan berhasil loh. Kalau nggak saya yang melayani dia, dia tidak akan jadi seperti itu loh. Ini sombong rohani. Coba kalau ada apa-apa, pasti dia nanti telepon saya, pasti minta doa sama saya. Saya kalau yang lain, aduh, nggak mempan doanya. Wah, ini bahaya. Sombong rohani, pamer akan perbuatannya. Memang dia lakukan ritual-ritual agamawi mereka. Wah, luar biasa, hari Minggu nggak pernah absen itu ke gereja. Ya, kira-kira contohnya gitu ya. Di KPI, kelompok pembinaan iman, aktif itu. Nah, yang tidak aktif dia akan berkata, itu nggak pernah aktif itu, KPI nggak pernah aktif itu. Oh, saya lebih suci. Tapi bukan berarti kita jadi tidak aktif loh ya. Bukan. Yang aktif harus selalu aktif. Amin. Yang tidak aktif harus aktif. Amin. Oke. Tapi persoalan pamer itu masalahnya. Ya, wih, saya di kopi tiap hari, ada loh, pokoknya dimanapun. Pamernya yang masalah. Bukan masalah kayak aktif harus, tapi nggak usah dipamerkan. Nah, akhirnya meremehkan orang lain, ini fatal. Ternyata orang-orang yang namanya orang rohani, ya ternyata meremehkan orang lain. Jadi tanda kutip. Nah, inilah orang Farisi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 11 firman Tuhan berbunyi demikian, kalau kita lihat, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ini yang akan kita coba lihat. Jangan sampai kita terjebak, kita menjadi pribadi yang seperti orang Farisi atau kelompok Farisi ini. Dia datang ke bait Allah, dia berdoa, tetapi persoalannya apa? Coba kita melihat dalam doanya. Dia berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah kalau kita lihat doa ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Dan memang kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat perkataan daripada orang Farisi ini dalam doanya, jelas ada sesuatu yang keliru. Dia fokus aku bukan Allah. Dia datang ke bait Allah, tetapi dia mau menonjolkan dirinya. Dia berkata, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Jadi datang ke bait Allah, kemudian melihat orang lain, ini beda, ini orangnya, aduh, nggak rohani orang-orang ini. Tuhan, saya orang rohani loh.
Aku mengucap syukur karena saya orang rohani, saya hamba Allah, saya orang yang setia beribadah. Saya bukan perampok Tuhan. Aku bukan perampok. Jadi berbicara sama Tuhan, memuji Tuhan karena dia bukan perampok. Dirinya ya orang Farisi. Jadi aku kan nggak perampok Tuhan, aku layak di hadapanmu. Jadi akunya yang ditonjolkan. Apakah perampok tidak boleh masuk ke gereja? Boleh ya, perampok masuk ke gereja untuk bertobat. Tetapi orang ini bukan perampok, tapi sombong dia di gereja, sombong dia di bait Allah, dan berkata, Tuhan aku bukan perampok, yang di sebelah saya ini perampok Tuhan. Aduh, ngeri kali. Coba lihat yang di sebelah, bukan perampok ya, kasih senyum dikit dong. Ya hanya tipu-tipu sedikit, oh jangan, tak boleh. Tuhan, saya bukan orang yang mengambil punya orang lain. Ada memang godaan untuk korupsi, tapi saya nggak pernah korupsi loh Tuhan. Aku nggak loh Tuhan. Jadi aku ini benar orangnya. Aku bukan orang lalim, orang jahat, orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Pokoknya mau ngomong kasar ya kasar, mau pukul orang, bentak orang. Pokoknya orang lalim, orang yang tidak mau aturan dengan firman, mengikuti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan semua dilanggar saja, nggak peduli tentang hal rohani. Aku bukan orang lalim. Ya, dengan kata lain dia mau berkata, aku ini orang saleh Tuhan. Tapi pengakuan dirinya sendiri. Nah, aku bukan pezina. Ya kalau seorang suami yang datang ke gereja, Tuhan aku nggak pernah lirik istri orang loh Tuhan. Waduh, aku nggak pernah macam-macam loh Tuhan. Kalau dia seorang ibu, aku nggak pernah lirik-lirik suami orang Tuhan. Aku menjaga pikiranku loh Tuhan. Tapi aku itu persoalannya, memang nggak boleh lirik-lirik suami orang. Ya ibu-ibu ya, nggak boleh lirik-lirik istri orang. Iya bapak-bapak ya. Loh bapak-bapaknya diam saja. Iya dong. Aku nggak macam-macam Tuhan. Kadang-kadang orang yang berbicara seperti itu justru macam-macam. Ya mau menutupi dirinya, menganggap dirinya saleh. Ya, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia tahu ada pemungut cukai datang ke bait Allah. Dia tahu ada orang yang jahat ke bait Allah datang. Kemudian dia mau menonjolkan dirinya, orang Farisi ini menonjolkan dirinya. Aku lebih hebat dari orang itu. Orang itu orang yang nggak benar Tuhan. Aku lebih benar. Dia bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu. Hebat ini orang. Bapak Ibu pernah berpuasa? Kadang-kadang ya, atau tidak sama sekali. Ya berpuasa itu merendahkan diri sebenarnya. Tapi ini justru sombong. Aku puasa loh, Senin Kemis. Aku berdoa sungguh-sungguh loh. Ya ini dipamerkan. Berpuasa 2 kali seminggu. Saya melihat orang ini hebat loh. Ya, jadi kelihatan ritual agamawinya berjalan dengan luar biasa, baik sekali. Ya, dan dikatakan, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia tahu itu namanya perpuluhan. Dia berikan perpuluhannya. Tapi persoalan dia pamer. Aku lah punya rutin loh Tuhan. Aku nggak pernah absen loh. Jadi dia memposisikan dirinya adalah orang benar dan menganggap lain tidak benar. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melakukan segala bentuk kegiatan rohani adalah baik. Betul. Ya kita harus menjaga diri, jangan menjadi perampok, jangan menjadi pezina. Ya jangan menjadi orang-orang yang sombong, jangan menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita terus giat berdoa, kita harus memang memberi persepuluhan kita. Kita memang perlu doa puasa waktu tertentu. Kita perlu melakukan semua itu. Ya tetapi jangan sampai kita lakukan dengan motivasi yang tidak benar. Ya, melakukan segala bentuk kegiatan rohani adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar dan dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan.
Jangan kita menganggap kita sudah berjasa. Ya, dulu waktu kami pelayanan waktu saya masih kuliah, melayani di salah satu daerah ya di Jawa Timur. Ya. Bahkan ada jemaat ya yang memang dia lebih dari yang lain, persembahannya juga lebih banyak. Ya, dan kemudian berkata, kalau bukan aku nggak ada keuangan gereja itu. Nah, persembahanku yang lebih banyak, perpuluhanku yang lebih banyak. Wah, saya dengar itu ngiri kali. Lah kan sudah diberikan untuk Tuhan, sudah dipersembahkan, kenapa kita mau hitung-hitungan? Ya, dia pengurus gereja, dia memang orang yang berpengaruh di situ. Tapi kenapa harus dipamerkan kepada yang lain dan menganggap yang lain, kamu nggak ada apa-apa, kalau ada kegiatan lain, kamu pun persembahanmu cuma kecil, cuma sedikit. Saya yang lebih banyak, saya yang lebih banyak. Sangat-sangat disayangkan. Ya, ini yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan kita menjadi sombong rohani, jangan kita melakukan kegiatan keagamaan kita untuk dipuji orang lain, tetapi biarkanlah Allah yang memujinya. Amin. Orang lain tidak perlu harus berterima kasih ketika kita mulai giat melayani Tuhan. Kita mulai berdoa mendoakan orang lain. Jangan pernah berkata, kalau bukan aku yang mendoakan kamu, kamu tidak akan sembuh. Nggak usah. Orang nggak perlu tahu, tapi kita sedang mengambil bagian dalam pelayanan. Kita berdoa, kita memberkati orang lain, kita mempersembahkan persembahan kita, kita memberikan persepuluhan kita tanpa harus memamerkan, tanpa harus kita menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Tetapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kegiatan agamawi ini, keagamaan kita memang harus kita lakukan. Ya, ada ibadah ini, ibadah itu boleh, dan memang harus kita berjuang melakukannya karena kita mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dua orang datang. Kita melihat orang Farisi. Dia tahu kebenaran, memang dia orang hebat, dia tahu firman. Tetapi ironisnya adalah dia sombong rohani. Dia menganggap orang lain rendah. Ini sangat-sangat tidak baik. Menjadi satu peringatan juga kepada kita. Ya, manakala ada godaan-godaan itu ya mau menghampiri kita untuk kita menjadi seperti pemungut cukai, seperti orang-orang Farisi itu, kita harus menjaga, membentengi diri kita, dan kita berkata, tidak, semua aku lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terbaik. Ya, kalau Bapak Ibu nanti mulai terlibat pelayanan, ada yel-yel kita sebagai pelayan Tuhan adalah beri yang terbaik. Ya, beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena siapa sih kita? Dan kebenaran yang kedua, ini yang menarik. Orang ini berdosa, betul. Pemungut cukai. Ya, waktu zamannya Yesus, orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai ini sangat-sangat dibenci. Karena memang identik dengan hal yang jahat. Ya, dia bisa menipu, melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia dikenal sebagai orang yang jahat. Kalau dibilang, oh itu pemungut cukai itu udah negatif itu. Ya, betul. Orang ini pemungut cukai, dia sadar dia orang pendosa. Ya, dalam hal rohani memang dia dianggap orang kafir. Ya, ini urusannya hanya duit saja. Kira-kira orang berkata, ayo, Bapak kita ke gereja. Aduh, nanti saya masih cari uang. Ini pemungut cukai itu identik dengan pemerasan, ya dia mau uang terus begitu. Ya, dinilai sebagai orang yang jauh dari Tuhan. Ya, dinilai sebagai orang dunia, dikenal sebagai pemeras. Tetapi ketika dia datang ke bait Allah, dia sadar siapa dirinya sebagai orang berdosa, dan justru dia menerima penilaian yang baik dari Tuhan Yesus, sang pemungut cukai. Apa yang dia lakukan? Di ayat 13 kita lihat. Tetapi pemungut cukai itu
Tetapi orang yang berdosa itu, tetapi orang yang dikatakan orang kafir itu, tetapi dia yang dicap sebagai orang jahat itu, dia yang datang ke bait Allah, dia tahu dia menghadap Allah, dia tahu bahwa dirinya jauh dari hal yang suci, dari hal yang kudus. Dia sadar siapa dirinya, yaitu orang berdosa. Dia berdiri jauh-jauh. Dia tidak berani mendekati altar itu. Baru dia datang ke bait Allah, masuk dia dari jauh, dia datang dan mau menikmati hadirat Allah, kuasa Allah dengan kesadaran. Sebenarnya saya tidak layak masuk ke bait Allah ini. Bait Allah ini adalah bait yang kudus, sementara saya tidak kudus. Dia datang dan berdiri jauh-jauh. Ini menunjukkan kesadaran dirinya sebagai orang berdosa. Dia tahu dia masuk dalam hadirat Allah, bait yang kudus. Jadi sebenarnya sikap yang benar ketika datang ke bait Allah, kita tahu di bait Allah itu Allah hadir, Allah kudus, dan kita pun harus kudus di hadapan Allah. Jadi dia merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Dia tidak pamer dia siapa orang hebat, saya orang kaya, pemungut cukai orang kaya. Dia tidak mengatakan, memamerkan keberadaannya, tapi dia berdiri jauh-jauh. Saya orang berdosa. Ia tidak berani menengadah ke langit. Dia tidak berani berdoa kemudian melihat Tuhan. Enggak, dia tundukkan kepalanya. Dia berdiam dan dia memukul diri. Tuhan, aku orang berdosa. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kehidupan ini oleh karena Engkau aku datang ke bait Allah, bisa masuk ke bait Allah ini karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu. Tuhan yang melayakkan kita bisa masuk ke bait Allah. Tuhan yang melayakkan kita bisa masuk ke gereja. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, orang yang masuk ke bait Allah, ke tempat kudus, tanpa kekudusan dia akan mati. Ya, tapi kalau Tuhan akhirnya melayakkan kita, karena dia sudah menguduskan kita. Karena kita orang percaya kepada Yesus. Amin. Bukan kuat gagah perkasa kita, sehingga kita layak di hadapannya. Maka sang pemungut cukai yang menyadari bahwa dirinya orang yang lemah, orang yang terbatas itu, yang hidupnya juga jauh dari Tuhan, tetapi ketika dia sadar bahwa dia perlu Tuhan, dia butuh Allah, dia datang ke bait Allah, ada pertobatan yang dialaminya. Dia tidak asik di dalam perbuatan yang jahat, tidak. Dia datang untuk bertobat, menyadari dirinya dan memohon belas kasihan Allah. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Layakkanlah aku Tuhan menikmati kehidupan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Ya, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Tuhan melihat hati, melihat sikap yang merendahkan diri dari sang pemungut cukai, dan ini adalah tindakan yang benar datang kepada Tuhan. Tuhan beri penilaian di ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sang pemungut cukai, tindakanmu bagus. Engkau yang datang ke bait Allah, yang memang kau rindu beribadah menyembah hanya Dia. Ya, datang ke bait Allah, menyadari kita sebagai orang berdosa dan memohon belas kasihan Allah. Kita yang datang ke bait Allah, beribadah dan berdoa, kemudian kita mengakui ya perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Allah. Sebab firman Tuhan katakan, apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil, Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dia layakkan kita, Dia terima kita dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ketika kita datang beribadah kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus teladani sang pemungut cukai ini. Orang yang berdosa ini, dia tahu dia datang ke bait Allah, dia merendahkan diri di hadapan Allah. Ini satu sikap yang benar, tindakan yang benar, dan ini harus kita lakukan. Amin. Ya, baik pelayan-pelayan Tuhan, mungkin pelayan-pelayan Tuhan mendapatkan karunia main musik hebat, memimpin pujian hebat, singer hebat. Jangan menjadi pribadi yang sombong. Jangan sampai berkata, karena aku melayani di situ maka gereja itu maju. Ada di antara Bapak Ibu dipakai Tuhan memberitakan Injil, kemudian ada orang yang bertobat, percaya, datang ke bait Allah dan berkata, karena aku yang berdoa dan melayani orang lain maka gereja itu berkembang. Karena jangan. Tetapi kita mau berkata, bersyukur Tuhan Engkau pakai aku, talenta dan karunia yang Kau berikan kepada aku gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Kita tetap merendahkan diri, bersyukur Engkau yang memberkati aku dengan berlimpah-limpah, dan berkat itu aku gunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melayani. Sehingga ada orang-orang yang tertolong, ada orang-orang yang terlayani, tapi bukan aku, melainkan Tuhan. Amin. Ini karena Tuhan. Ini karena Engkau Tuhan, Engkau pakai aku sebagai saluran berkat. Pemuda-pemuda dipakai Tuhan untuk melayani. Kemudian ada pemuda-pemuda lain yang jauh dari Tuhan, saudara bawa kepada Tuhan, ke bait Allah. Dan saudara jangan, itu karena aku maka pemuda itu maju. Jangan. Tapi ini semua karunia Tuhan. Amin. Bapak-bapak membawa jiwa, dan jangan sampai berkata, karena aku. Itu bapak-bapak yang lain itu nggak pernah ke gereja, tapi saya layani terus. Akhirnya datang, karena Pak Pendeta nggak pernah datang, jadi saya yang pergi. Wah, tidak boleh seperti itu. Memang bapak-bapak bergerak. Ya, tapi jangan menyalahkan Pak Pendeta ya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan salahkan Pak Pendeta. Jadi jangan karena aku Tuhan, bukan dia, karena aku. Jangan. Tapi bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku memiliki kesempatan daripada Tuhan untuk peduli kepada saudara-saudara yang lain. Ya, kepada jemaat yang lain yang mengalami masalah, dan aku Tuhan untuk melayani mereka. Tapi bukan aku. Ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Kaum ibu dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, untuk melayani yang lain, mendoakan yang lain. Jangan pernah berkata, karena aku. Oh, ibu-ibu itu maju karena aku. Jangan. Tapi bersyukurlah Tuhan Engkau pakai aku untuk kemuliaan nama-Mu. Jadi pelayanan, kegiatan-kegiatan agamawi yang kita lakukan, jangan kita pamerkan seperti orang Farisi itu. Tetapi kita berkata, Tuhan ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita merendahkan diri. Sebenarnya siapakah kita ini? Kita ini nggak ada apa-apanya. Tetapi jikalau Tuhan pakai kita, dan kita tetap terlibat dalam pelayanan, dalam kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan agamawi ini, dan kita bersyukur. Waspada. Jangan sampai kegiatan agamawi kita membuat kita sombong rohani dan merendahkan orang lain. Mungkin hari ini kita iman rohani kita naik. Orang lain kita lihat kok masih segitu-segitu dia. Tapi lihat, ada waktunya Bapak Ibu. Hari ini dia segitu-segitu saja kita lihat. Jangan kita rendahkan. Ada waktunya dia justru melejit. Ada waktunya. Ya, jadi waktu kita rohani kita naik, waspada, jangan jadi sombong, tapi kita mau berkata terima kasih Tuhan, dan pakai aku Tuhan untuk terus ya melayani orang lain. Yang tadinya rohaninya rendah, saya mau bantu, saya mau doakan dia, saya mau layani dia supaya kami sama-sama sesuatu yang luar biasa. Amin. Karena memang ini Bapak Ibu, kecenderungan untuk sombong rohani itu ada Bapak Ibu. Pendeta-pendeta pun bisa, kamu pelayananmu kayak gitu, pelayanan saya ini hebat loh. Aduh, bahaya. Ya, sebenarnya yang membuat pelayanan kita bisa maju siapa? Ya kan Tuhan yang pakai kita. Ya. Waspada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa
dan membutuhkan belas kasihan Allah. Inilah yang dilakukan pemungut cukai. Orang yang berdosa itu, dia tahu bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Dia orang berdosa, tetapi ketika dia datang ke bait Allah, justru orang inilah orang yang bertobat. Jadi ada orang-orang yang kita lihat tadinya jahat, tapi datang ke bait Allah dia bertobat. Ada orang yang kita lihat rohaninya hebat, tapi ternyata nggak bertobat-bertobat. Karena dia datang hanya untuk melakukan ritual-ritual agamawi saja. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita datang seperti pemungut cukai itu. Amin. Kita datang karena memang kita membutuhkan Allah, kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ya. Di ayat 14 tadi berkata, aku berkata kepadamu, orang ini, yaitu pemungut cukai itu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, yang dibenarkan Allah. Dan orang lain, yaitu orang Farisi tadi, tidak berkenan kepada Allah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi perenungan dalam hidup kita. Adakah kita yang pulang dari gereja adalah orang yang dibenarkan oleh Allah? Kita datang ke bait Allah, kita memuji Dia, menyembah Dia, kemudian kita pulang dan Tuhan berkata, ini dia dibenarkan. Satu kerugian besar ketika kita datang ke bait Allah, tetapi kita tidak dibenarkan perbuatan kita. Karena ada yang salah yang kita lakukan. Kesalahannya apa? Seperti orang Farisi itu. Tetapi kalau kita datang dengan sikap yang benar, dengan hati yang merendahkan diri, dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Allah, maka kita orang yang dibenarkan Allah. Ya, adakah kegiatan agamawi kita dibenarkan oleh Allah? Setiap kali saudara Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan rohani, ini harus kita pastikan bahwa yang kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan, dan kami mau mengerjakan semua dan berkenan kepada Allah. Perlu kita berdoa, merendahkan diri. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan kepadamu. Jagalah kami Tuhan, supaya hati kami, tolong kami supaya hati kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang menyombongkan diri di hadapanmu. Kami ini siapa? Adakah kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah? Tidak hanya berbicara ketika datang ke bait Allah, tidak hanya berbicara ketika ada di gereja, tidak hanya berbicara ketika suasana ibadah, tetapi seluruh hidup kita, sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Adakah hidup kita ini hidup yang berkenan kepada Allah? Dan kita mau katakan, Tuhan, aku percaya firman-Mu. Memang aku orang berdosa, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan bukankah untuk membenarkan kita sebagai orang berdosa itu, Yesus mati di kayu salib, dan darahnya yang membasuh segala dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, kita harus persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dua model tadi, dua tipe tadi, dua golongan tadi, dua orang berbeda. Kita bisa bedakan. Pilih yang mana. Kita tahu mana yang baik dan benar. Kita teladani sang pemungut cukai yang menyadari dia orang berdosa, datang ke bait Allah dengan merendahkan diri. Mari kita berdoa.